Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira, 4 intan jawahir. Fi jismi Bani Adam, di dalam jisimnya Bani Adam. Kanjeng Nabi pakai bahasa jisim loh ya. Artinya jisim karena ada alam ajsam. Jisim itu suatu ya jisim. Rokok tapi sih nggak ketok. Nek sing ketok kan badan, jasad. Di jisim betul aja. Fi jismi Bani Adama yusiruha arba'atu asya. Ada 4 mutiara. Jawahir itu mutiara di dalam jisim setiap Bani Adam. Di mana itu bisa dihilangkan dengan 4 perkara juga. Bisa hilang karena 4 perkara. Amal jawahir, ini maksudnya. Yang dimaksud jawahir itu libasut tabi'ah. Jadi sifat karakter asli, karakteristik. Tabi'iyah kan karakter. Dalam diri manusia itu ada 4. Tapi ini bisa hilang karena lantaran perkara 4 juga. Maksudnya para 4 yang bisa menghilangkan itu adalah sifatul madmumah, sifat yang tercela. Ini amal jawahiru, adapun yang dimaksud mutiara tadi 4 tadi. Yang pertama fal aqlu, akal. Wa huwa jauharun rohaniyun, yaitu intan dan bentuk rohani. Rohani itu hal yang roh yang tidak kelihatan tapi ada, keberadaannya bisa dirasa tapi nggak bisa dibuktikan. Itu rohanian namanya. Itu jauhar rohani, akal. Makanya nek arep mbuktekne akal ya orang-orang temu neng tinggone akal, nggak arah ketemu tapi bisa dirasa karena Allah ciptakan begitu, rohani. Khalaqahullahu ta'ala muta'alliqan bi badanil insan. Allah telah ciptakan ia yang tergantung di badan manusia. Ini akal. Nah, akal itu jauhar itu. Akal itu intan ibaratnya, nilai-nilai tabi'iyah. Terus yang kedua ad-din, agama. Wa huwa ma yad'u ashabal uqul ila qubuli ma huwa minar rasul. Yaitu ad-din itu agama, sesuatu yang mengajak pada yang mempunyai akal menuju kepada menerima sesuatu apapun yang datang dari Rasul. Artinya hanya orang-orang yang menggunakan akal sehatnya yang mau menerima kebenaran dari Rasul. Wa ma yad'u ashabal uqul ila qabuli ma huwa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku agama. Jadi agama ngono, Bang. Agama itu menerima apa saja yang dari Rasul. Gitu. Iku jawhar. Wal khaya wal amal soleh. Rasa malu tadi termasuk. Terus amal soleh itu juga jauhar. 4 kan? Akal, agama, rasa malu, amal soleh, itu jauhar. Itu namanya jauhar. Terang inten-inten terpuji di dalam diri manusia. Pasti semua punya. Cuma kadang dihilangkan atau lenyap gara-gara 4 perkara juga. 4 perkara yang bisa melenyapkan ini apa? 1, fal ghadabu, muring, gampang marahan, sifat emosi. Yuzilul aqla, emosi itu bisa menghilangkan akal sehat. Makanya wong nek donge muring ngono iki kan gak banyak pertimbangan. Maka apa ning ngarepe langsung dibuanting. Ngobar ya ketut. Mergo apa? Rasa ronggo gondopo wis ilang kok. Setelah banting plek akhirnya ketut. Ya ketut ini berarti akal sing sehat. Saat banting pun ya berbicara godok. Makanya nek neng Ihya itu disebut nih
Sifat insannya itu ada apa? Bahaimiyah, ya. Sifat sabu'iyah, bahaimiyah, setoniyah, robbaniyah. Ya, dalam ikhya itu. Dalam diri manusia itu 4 itu yang dominan. Jadi sifat subu'iyah. Subu'iyah itu kewan galak, apa ya? Predator. Manusia punya sikap itu. Predator. Terus apa namanya? Bahaimiyah, sifat kebinatangan. Itu ada. Semua orang pasti punya. Terus basyariyah, sifat manusia biasa. Terus sifat rubaniyah, sifat ketuhanan. Ada unsur itu, 4 itu. Makanya ya sabu'iyah itu sifat predator, termasuk iki godhog. Nah, diantaranya. Jadi sifat marah, gampang emosi, itu bisa menghilangkan akal sehat. Wa huwa nurun fil qalbi, yang dimaksud akal adalah cahaya dalam hati. Ya'rifu bihil yu'rafu bihil haqqu wal batil. Di mana dengan akal ini bisa diketahui mana yang hak, mana yang batil. Itulah. Jadi fungsi akal Allah letakkan dalam diri manusia. Fungsinya untuk itu, memilah-milih antara iki ape, iki elek, iki gak bener. Andai kan gak ada itu, manusia tentu gak bisa milih. Ya, contohnya bocah cilik sing akalnya normal toh. Ketika bocah cilik itu disuruh milih antara bara HP dan pisang di depannya, coba milih yang mana? Karena instingnya anak itu kan nek bara api kan mencorong toh. Golek sing rondo mencorong, sedangkan pisang kan gak menarik blas. Nek bocah iki bocah rung duwe akal ya, tentu akan milih bara. Dan ini yang terjadi dulu pada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dibunuh Fir'aun, kalau bojone Siti Asyah itu dibujuki, ojo ngono to Mas, iki kan bocah cilik. Ngene. Bocah ora ngerti apa-apa. Bocah ngerti apa piye? Iki jenggotku dijabut brodol kabeh. Akhirnya untuk menunjukkan bahwa anak ini masih bodoh, akhirnya Siti Asyah mau dikongkon kon milih. Nabi Musa disuruh milih bocah cek bayi antara bara dan, kalau dulu sih hafal gitu ditanya, suruh milih. Ya Nabi Musa milih bara tuh. Dicekel baranya langsung di arep dimplok. Sampai di sini ditampal malaikat. Akhirnya sampai ini Nabi Musa itu pelat. Gitu. Pelata. Karena itu lah. Itu contohnya nih akalnya urung normal, urung berfungsi dah. Dan nek wong duwe akal mesti yang milih mana yang terbaik. Disitulah fungsi akal. Ada. Artinya nek wong gak iso milih antara baik dan akalnya berarti ra berfungsi. Dulu. Padahal yang kuno enek. Setiap orang pasti punya. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiyat dititakan anda usutu di kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh. Ya Muawiyah, iya kawal ghadab. Ini berkenaan dengan ghadab tadi ya. Nabi bersabda pada saat itu yang tinggi-tinggi ya sahabat Muawiyah. Ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iya kawal ghadab. Hati-hati kamu terhadap sifat marah. Fa innal ghadaba yufsidul iman. Karena sesungguhnya suka marah, sering marah, mudah marah, itu bisa merusak iman. Kama yufsidus sababul asal. Sebagaimana cokak bisa merusak madu. Madu itu manis, tapi begitu dikasih cokak, yo ketut asam semua. Nah, so semanis semurni apapun madu.
Ya iman yang ngono. Iman setinggi apapun, setebal apapun kok duweni sifat iki. Godop iki. Karena ya hati-hati. Ada prinsip bagi kita. Saya ingin ini, ya godop yang dalam arti yang tercela loh ya. Apa nek godop sing gak tercela? Saiki nggak usah dienek apa ora. Andaikan ada hukum Allah diinjak-injak orang di depan kita, apa sikap kita? Ya, kan butuh itu. Justru malah butuh itu. Kalau kita diam, ya malah kalau nilai imanmu di mana? Gitu. Jadi yang penting kita bisa meletakkan sesuai profesinya. Gitu. Rawahul Baihaqi wal khasatu, ya nanti terus mau. Wal khasatu dan dengki, hasud, dengki. Wa tamanni zawala ni'matil ghair. Sing dimaksud dengki itu apa sih? Mengharapkan hilangnya nikmat orang lain. Teman dapat nikmat, dia senang kalau itu nanti hilang atau rusak atau mengalami kegagalan. Iku jadi dengki. Ono maneh sing nilai ini muga-muga nikmat itu pindah nang gone dhek. Utawa sama sekali enggak, ya ora pindah, sing penting tangga ya ora oleh, padha-padha ora oleh. Iya wong dengki ku elek tenan memang. Anak dengki boleh, intinya tak sebenarnya, ya toh. Dengki itu boleh asalkan dalam hal yang baik. Kayak aku dengki karo sampean, jamiri banget kan. Wong ibadah semalaman pengen aku janjane. Lah ngono ki gak apa-apa. Nek mung pingin tok gak apa-apa. Iki contoh ya. Tanggane wis tuku mobil. Ya ora duwe angen-angen ya muga-muga boleh ngalih tempun tabrakan enggak deh. Angen-angen Gusti Allah, ya Allah kapan iso tuku. Lah ngono iki kan jenenge rojak kan, berharap gak apa-apa nek ngono. Tapi ya aja sampai terbumbung lamun akhirnya jadi tamanin nek. Yuziluddin. Jadi wal hasadu yuziluddin. Sifat hasad dengki itu bisa menghilangkan nilai agama. Nilai syariat kita. Nilai agama umpamanya kok 100. Nah, ini penyakit dengki. Lama-lama ini dikerikiti. Ya, sedikit-sedikit gak terasa. Hilang nilai agama. Rawahu annahu ruya annahu qala iyyakum wal khasada fa innal khasada yaqulul hasanati kama taqulun narul khataba. Nabi bersabda, hati-hatilah oleh kalian akan sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu bisa memakan amal baik, sebagaimana api bisa membakar kayu kering. Kayu bakar itu mbok numpuk sak truk kena api, nggak usah nunggu jam, selesai. Kayunya garing, kena api, kena angin bisa, gak usah nunggu jam. Ada. Begitu juga amal baik seseorang, setinggi segunung kah amal baiknya, tapi kok kari-kari duwe sifat dengki, krikiti habis. Iki ya sifat dengki iki ya kabeh menungso duwe. Yang penting kita setidak-tidaknya nek wis tau roh krungu ngaji ini kan ya umpama kendaraan iki sak los-lose kan jek nek reme. Lha. Angger menungso wis duwe. Cuma ya wis ngaji bareng masuk kok cek bingung. Iyyakum wal hasad fa innal hasada yaqulul hasanati. Rawahu Abu Dawud qala Sa'id bin Bakhr Taqari. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Iya kan. Salatul
Subhanallah. Bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلنا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى واسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.